Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Ada yang paling dilihat kalau kita bergerak kalau kita berbicara dari sekian berarti atau tidak sesuatu yang bagian sesi penggantian anak OSIS kita bawa yang akhir-akhir OSIS Tuh kayak rapi. Ayo kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini pertemuannya tentang waktu memulai belajar. Kapan kita belajar itu yang paling bagus waktunya? Nah, memulai pertama itu kapan? Ukuran dan ukurannya apa yang perlu kita pelajari yang lebih. Kemudian guru kami Syekh Burhanuddin biasanya memulai belajar atau ilmu pada hari apa yang paling baik? Hari Rabu. Majelis taklim yang paling baik memulai pertamanya pada hari Rabu. Nah, ingat kan? Mau menghafal, mau belajar, memulainya hari Rabu pertamanya paling baik. Beliau melakukan hal itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa wa qad tamma." Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Arba melainkan akan menjadi sempurna. Nah, maka melakukan belajar, melakukan hal yang baik hendaknya di pada hari Rabu. Kenapa? Karena hari Rabu itu akan menjanjikan kesempurnaan. Bagi belajar, al-ilmu nurun. Ilmu itu ibarat sebuah cahaya. Imam Abu Hanifah meriwayatkan hadis ini dari gurunya Imam Ahmad bin Abdul Rashid. Imam Abu Hanifah juga biasa melakukan hal ini. Nah, para imam-imam terdahulu, ulama-ulama terdahulu memulai belajar, memulai mengajar pada hari Rabu. Kenapa? Dunia kita pun tercipta dalam waktu jenjang 6. Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah menciptakan bumi kita ini kurang lebih 6 hari. Bumi diciptakan pada hari Sabtu. Gunung-gunung diciptakan pada hari Minggu. Pohon-pohonan diciptakan pada hari Senin. Sesuatu hal yang tidak baik Allah ciptakan di hari Selasa. Makanya kita melakukan hari Selasa. Kadang-kadang orang-orang tua kita dahulu jangan bepergian di hari Selasa aja. Nah, itu. Dan hari Rabu Allah menciptakan nur, cahaya.
Nah, di hari Rabu, makanya memulai belajar itu tadi sebaiknya di hari Rabu. Nah, memulai membuka majelis taklim, yang misalnya kaitan ke depannya memiliki majelis taklim. Nah, memulainya hendaknya di hari Rabu, karena Rabu tadi terciptanya cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu bagaikan cahaya. Makanya hendaklah kita memulai belajar juga dengan berwudu. Kenapa berwudu? Apapun pelajaran yang kalian pelajari, hendaklah kita berwudu. Nah, itu bagus karena kita menghilangkan hadas kecil kita dalam keadaan suci. Nah, makanya tadi cepat ilmunya datang dan masuk pada kita. Kenapa? Karena kita dalam keadaan suci. Karena ilmu juga tercipta dari cahaya. Imam Abu Hanifah juga biasa melakukan hal ini. Dan aku pernah mendengar orang yang terpercaya berkata bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hibdani biasa memulai pekerjaan yang baik pada hari Arba, yaitu hari Rabu. Kebiasaan ini baik dan benar karena hari Rabu adalah hari di mana cahaya diciptakan. Nah, diciptakan cahaya di hari Rabu. Biar anak berjualan, anak berdagang, membuka tokonya pertama kali membuka biasanya hari Rabu. Mudah-mudahan dagangannya berkah dan laris. Iya. Dan hari Rabu adalah hari naas bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak Islam. Hari Rabu itu adalah hari yang sial bagi mereka. Tapi bagi kita berkah bagi kita. Tetapi bagi orang-orang mukmin adalah hari yang penuh berkah. Nah, kan hari Rabu itu hari yang penuh berkah. Adapun ukuran dalam menuntut ilmu bagi orang yang baru memulai belajar, menurut cerita Abu Hanifah dari Syekh Umar Abu Bakar Az-Zarji, bahwasanya beliau berkata, telah berkata guru-guru kami, seharusnya bagi penuntut ilmu menghafal kitab yang dibaca. Orang-orang terdahulu, ulama terdahulu, orang-orang yang alim terdahulu, mereka hobinya mengapa? Menghafal. Kitab aja dihafalkan, ada Al-Quran lagi. Al-Quran sudah umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah hatam 30 juz. Umur 10 tahun sudah selesai hafalan Al-Quran 30 juz. Jadi mereka mengembangkan dengan menghafal kitab-kitab. Kitab-kitab dihafal. Memang hobi mereka untuk menghafal. Makanya orangnya alim-alim, hebat-hebat. Kalau kita ini disuruh menghafal, tak itu pun 2 ayat 3 ayat tak sudah ya. Itulah kekurangan kita. Dan himmah kita, semangat kita pun juga kurang karena seperti orang-orang terdahulu. Lalu memahami isinya. Setelah dihafal hanya dipahami isinya. Nah, sudah hafal, memahami isinya pulang. Kalau sudah paham, baru menambah sedikit demi sedikit. Nah, menambah sedikit demi sedikit ulangannya. Setiap kitab dibaca paling sedikit 2 kali. Nah, seperti kitab ini saya membaca tuh sehari itu 2 kali. Sedikit. Orang-orang terdahulu mau gimana belajar tuh? Nomor 1 kalau pada belajar garing. Kalau kita belajar garing. Nah. Tetapi kalau kitabnya tebal, maka penuntut ilmu harus mengulang sampai 10 kali. Nah, sampai 10 kali diulang-ulang. Sampai hafal, tadi sudah hafal, dipahami terus. Setiap bait, setiap barisnya itu dipahami. Sampai 10 kali. Kita bosan benar, sampai 10 kali mengulang. Sekali gitu, untung sudah. Nah, itu luar biasa lah orang-orang terdahulu itu mengulangi hafalannya atau mengulangi pelajarannya. Cara seperti ini harus dibiasakan oleh tiap-tiap penuntut ilmu. Nah, tadi semuanya ini penuntut ilmu, termasuk ustadz dan ustadzah juga penuntut ilmu. Nah, harus kuat kita, himmat kita dalam mengulang-ulangi pelajaran. Bahkan ada yang mengatakan harus diulang-ulang sampai 1000 kali. Tahan lagi kita 1000 kali mengulang-ulang. Ya, ulama terdahulu ada yang sehari semalaman khatam Al-Quran, membaca 30 juz.
Ada ulama terdahulu sholat tahajudnya sampai 300 rakaat. Kita tahajud terus tiap malam, tapi kada sembahyang. Nah itu luar biasa. Lah, mengulang-ulangi pelajarannya sampai beberapa kali nih, sampai benar-benar menguasai. Sebaiknya bagi penuntut ilmu memulai belajar dari kitab yang lebih mudah dimengerti. Jangan pian belajar langsung kitab yang kada paham, yang tebal-tebal, yang terkenal, jangan. Hendaklah kita memulai dari kitab-kitab yang tipis, yang mudah dipahami. Dari situ kita belajarnya. Syekh Syarifuddin Al-Aqili berkata, cara yang benar menurutku penuntut ilmu yang baru memulai belajar sebaiknya meniru kebiasaan yang dilakukan para ulama. Nah, hendaklah kita sebagai penuntut ilmu, hendaklah kita mengikuti kebiasaan ulama-ulama kita. Mereka hobinya apa? Hobinya belajar, menghafal. Mereka menganjurkan para penuntut ilmu supaya memulai dari kitab-kitab yang kecil. Nah, apa kita belajar dari kitab-kitab yang kecil-kecil aja. Dulu belajar yang Arab Melayu, dulu yang mudah dipahami. Nanti hanya ke kitab yang tidak ada barisnya, yaitu Arab Gundul. Atau kitab-kitab yang ringkas. Karena di samping lebih mudah dipahami, juga tidak membosankan dan lebih melekat. Kitab yang kecil tadi mudah dipahami dan mudah untuk melekat dalam pikiran kita. Dan kenapa? Karena tipis, jadi mudah kita untuk mengingatnya. Setelah benar-benar hafal dan mengerti, penuntut ilmu harus mencatat. Nah, mencatat ini menulis apa yang pian pahami itu diringkas ulang. Makanya kadang-kadang kan ada kitab besar diringkas oleh para ulama-ulama yang selanjutnya. Kenapa? Kenapa mereka hobi menulis dan membaca dan menghafal? Karena hal itu baik manfaatnya di kemudian hari. Karena menulis banyak manfaatnya. Karena pahaman pian tadi ditulis lagi di buku atau di kertas yang lain. Karena pian bisa membaca catatan yang pian tulis tadi. Oh kayak gini kah pahamannya? Oh kayak gini kah maksudnya? Ya. Penuntut ilmu sebaiknya tidak menulis pelajaran yang belum dipahami. Yang pian belum paham itu jangan pian tulis dulu. Seperti itu kayak dalam kitab-kitab Al-Quran. Karena berbahaya. Karena ini sudah paham atau lupa pian. Jangan pian tulis, jangan pian jabarkan kalau pian belum paham. Sebab hal itu akan menimbulkan kerancuan. Nah, berbahaya ini, karena terjadi kerancuan apabila sesuatu hal yang tidak pian pahami, pian tulis juga. Menghilangkan kecerdasan dan menyia-nyiakan waktu-waktunya. Nah, menyia-nyiakan waktu pian karena pian kada paham, pian tulis. Nah, itu tadi. Dan sepantasnya bagi penuntut ilmu berusaha sungguh-sungguh dalam memahami apa yang diterangkan oleh gurunya. Nah, kita sebagai penuntut ilmu sungguh-sungguh untuk memahami apa yang diterangkan oleh ustadz dan ustazahnya atau guru-gurunya. Kemudian diulang-ulang sendiri beberapa kali dan direnungkan supaya benar-benar mengerti. Nah, jadi perbaik kita itu harus mengerti dan paham. Karena jika sedikit belajar tetapi banyak mengulang dan merenungkan, maka akan mudah mengerti. Nah, itu tadi kuncinya. Kalau sering mengulang-ulangi walaupun pelajarannya sedikit, berarti mudah untuk mengerti. Karena mendengar satu kalimat lalu dihafal dan dimengerti. Nah, satu kalimat dia hafal dan mengerti. Itu lebih baik daripada mendengar 1000 kalimat tapi tidak paham. 1000 kalimat banyak berat tapi kada paham. Nah, itu jangan. Walaupun satu kalimat ustadz dan ustazah menjelaskan pian paham, itu lebih baik daripada 1000 kalimat tapi pian kada paham. Nah, dikatakan hafal 2 kata lebih baik daripada mendengar 2 kalimat. Pian hafal 2 kata itu lebih baik daripada pian mendengar 2 kalimat. Karena kita tidak lepas untuk saling selalu menghafal. Jangan pian anggap karena sholat kan bacaannya perlu pian hafal. Pian mengerti sholat itu zuhur 4 rakaat ini.
paham lebihan bacaannya, hafal lebihan bacaannya, kada hafal, sah le sholat pian, kada sah. Makanya kita sebagai orang Islam, orang mukmin itu harus membiasakan untuk menghafal. Jangan pian, oh ngerti dah sini tentang caranya pembatalnya, hafal benar, tapi bacaannya kada bisa pian. Makanya apalagi SMP ini, sholat itu jangan sampai pian bacaannya kada hafal. Ini disuruh sholat sunnah kayak kilat sholatnya, bacaan kada. Ya, jadi pian sadar sendiri, oh aku ini wajib sudah untuk mengerjakan sholat. Aku ini sudah dituntut kewajiban untuk mengerjakan sholat, berarti pian sudah paham mengerti. Berarti sholat pian harus benar sholat. Jangan karena ustaz atau ustazah, oh ini karena ada ustaz di belakang, sholat sunnah. Yang penting sholat, apakah lagi bacaannya? Nah, jangan seperti itu pahaman pian. Pian untuk diri pian dan kembali untuk pian Tuhan. Maka hendaklah ia berusaha dengan sungguh-sungguh memahami pelajarannya sambil berdoa kepada Allah. Jangan lupa pian berdoa, belajar jangan lupa berdoa. Karena yang memberi paham, yang memberikan segalanya yaitu Allah. Jangan pian merasa pian hebat sendiri. Oh, pada bahasa pada ini. Jangan pian, kita tetap ikut sertakan yang pertama itu Allah, jangan pian tinggal. Makanya kita sebagai orang Islam, orang mukmin melakukan apapun dengan berdoa. Pertama itu. Kenapa doa? Karena kita meminta kepada Allah yang memberikan segala-galanya. Itu yang kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita. Tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Syekh Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safari membacakan syair Qadhi Khalil bin Ahmad Al-Jalmuzi kepada kami. Carilah ilmu dengan kesungguhan agar engkau merasa nikmatnya mencari ilmu. Nah, orang-orang terdahulu itu luar biasa mengajarkan kepada kita. Mereka tadi Ustaz, kalau kada belajar, kada menuntut ilmu, garing, sakit. Kalau kada membaca kitab, garing sidin, rasa asing, rasa gelisah, kembali kepada kita. Sebaliknya kita nih, suruh baca Al-Quran, ngantuk. Nah, banyak benar alasan itulah kita. Makanya kita balik sekarang ini, kayak apa supaya pian tuh namun kada belajar garing, namun kada belajar sakit, namun kada belajar gelisah. Nah, baru merasa menimbulkan iman semangat itu. Kenapa? Orang menuntut ilmu itu ketika meninggal maka akan masukkan surga. Semua binatang yang di darat akan mendoakan orang yang menuntut ilmu. Semua yang di air mendoakan bagi orang yang menuntut ilmu. Dan semua yang di darat juga mendoakan bagi orang yang menuntut ilmu. Ada bangga lebihan. Semua binatang itu mendoakan orang kita sebagai menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita berjalan di jalan yang menujunya ke surganya Allah. Semangat kita belajar, jangan lesu, bangun pagi, pulang sekolah. Jangan, semangat aja kan Bapak. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan niat paham dan semangat dalam menghafal dan mengulang-ulangi pelajaran. Karena untuk biar dan kembali untuk biar semuanya insya Allah ada balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tutup dengan doa Muhammad hadis, Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.